Halo Kaleris, balik lagi bersama KSJ dan kali ini kita sudah ada di SUS Klinik 92 Seturan dan di samping saya ini ada Mas Roy selaku owner dari SUS Klinik 92 yang sangat terkenal, udah berdiri 5 tahun dan sampai hari ini bisnisnya tetap berkembang dan terus berjalan. Nah, kemudian untuk agenda kita hari ini kita mau nyoba cat baru KSJ, Mas. Nah, ini Mas, silahkan dipegang dulu Mas. Jadi ini ada cat terbaru KSJ khusus untuk cat kulit asli, namanya KSJ Letter Dye, Mas. Sebelumnya pernah tahu nggak Mas fungsi KSJ Letter Dye? Tahu. Udah tahu Mas? Ya, sedikit tahu. Mungkin nanti jelaskan dulu. Oke, jadi ini untuk KSJ Letter Dye ini cat khusus Mas. Ya, ini cat khusus untuk kulit yang premium, kulit asli. Kalau kita sebut biasanya kulit yang punya serut-serut jeruknya itu Mas. Ya, serut-serut jeruk. Nah, serut jeruk nih. Contohnya seperti ini nih teman-teman. Nih seperti ini. Jadi ada seretnya, terus asli juga nih. Diginiin pun tetap aman. Ya, kulit asli. Dia kulit asli. Ini kita ambil kulit sapi ya Mas. Nah, yang ini kulit sapi. Nah, kemudian kita langsung ke pengaplikasian aja ya Mas. Pakai warna brown aja nih. Nih warna brown ya. Kita pengaplikasiannya yang pertama bisa pakai spons sih Mas. Spons ya. Nih jangan lupa kalau untuk pengaplikasian pakainya sarung tangan biar tangannya tetap bersih. Oke. Kalau pakai kuas dia agak susah kalau pakai kuas. Soalnya kan dia letter dye Mas. Kalau misalnya pakai spons bisa sampai rata ya. Sampai rata full. Jadi muter-muternya nggak usah ditekan Mas. Jadi diangkat-angkat aja nih. Nah, perlu Kaleris ketahui. Jadi untuk memulai ke layar kedua kita harus keringin dulu ya. Jangan langsung sampai kering dulu. Soalnya kalau nggak kering nanti hasilnya berbeda Mas. Iya. Sampai rata. Sampai rata Mas. Oke. Nah ini teman-teman kalau kalian lihat kalau menggunakan spons hasilnya seperti ini warnanya nanti. Kalau mau lebih cerah warna brownnya kita kan karena menggunakan warna brown, nanti kalau mau lebih cerah bisa lanjut ke layar kedua, ketiga, keempat, kelima, itu terserah teman-teman sesuai kebutuhannya ya. Nah ini yang pertama. Nah terus kita pakai cara kedua Mas. Cara kedua pakai wool dabber. Nah kalau untuk wool dabber nanti ditiriskan di sini dulu Mas. Oh dibaliknya. Iya dibaliknya. Ini karena ngeresep dia ya. Ngeresep soalnya Mas. Takutnya nanti ketebelan. Oh iya nih. Wake up honey, I made you breakfast, fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun. Ini emang harus diratakan dulu. Iya, baru layar pertama. Memang ada perbedaan sedikit Mas kalau untuk penggunaan spons sama yang wool dabber. Karena ini kan lebih banyak. Iya, lebih banyak. Dan juga nanti warnanya kan lebih keras tuh. Ini antara layar pertama dan layar kedua, satu layar udah langsung keluar. Udah kayak dua layar. Udah kayak dua layar nih. So, lanjut layar 2 nih saya. Ini aku nggak tak celup lagi, cuman pakai yang tadi. Iya masih yang tadi ya. Sisa-sisa biar nggak terlalu banyak. Growing up is just a big fat trap. I take pride in never working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a load of crap? Nah ini cara terakhir atau cara ketiga untuk pengaplikasian letter dye. Biasanya digunakan di bahan-bahan yang medianya lebih besar, baik itu tas kulit asli ataupun yang letter sintetis biasa. Jadi bisa pakai kompresor atau spray gun nih seperti ini. Bagi teman-teman Kaleris yang punya spray gun atau kompresor bisa menggunakan letter dye ini. Langsung ya, tanpa diencerin lagi Mas. Soalnya dia udah encer duluan. Kalau pakai kompresor dia lebih mudah. Cuman emang harus pakai masker Mas kalau pakai. Like putting all of your joy in a big brown bag. No, I won't listen to any. Oke, aman. Nih, jadinya. Jadinya seperti itu. Itu udah kering ya Mas. Lebih hasilnya lebih
rata ya. Lebih rata. Kalau pakai airbrush ya. Banding ini, kalau yang pakai ini seenggaknya harus lebih rapi lagi. Iya. Pakai perasaan lah. Pakai perasaan, Nah. pelan-pelan. Ini untuk penggunaan pakai spons 2 layer. 2 layar. Memang lebih rapi, tapi hasilnya memang warnanya lebih turun. Maksudnya Ya. kita perlu beberapa layer untuk bisa membuat dia lebih cerah. Mungkin 4 layer, 4 sampai 5 layer. 4 sampai 5. Tapi memang seperti kata Mas Roy tadi, harus apa tadi Mas? Sabar. Harus sabar, harus pelan-pelan, harus teliti nih kalau untuk yang wall daber. Ya. Soalnya wall dabernya kan kayak gini nih, Dia terlalu ngeresep ngeresep ke dalam. catnya terlalu ngeresep sini. Ah, Jadi ngambilnya harus itu. harus pelan-pelan, dikit-dikit ya Mas. Nggak harus langsung banyak. Karena Nggak. kalau langsung banyak pasti kacau. Kacaunya seperti ini nih. Nih, kacaunya seperti ini. Nah, Nih. ini terlalu banyak ngambilnya, Nih, jadinya seperti ini kurang harus tahu takarannya itu. jadi harus ditiriskan pakai ini dulu nih. Nih. Terus yang terakhir nih, pakai spray gun. Terakhir pakai spray gun Mas maksudnya. Iya. Air. Ini cara ngecek. Nah, jadi coloris ini cara ngecek untuk ketahanan dari cat. Biar nanti kita nggak dikomplain customer, terutama buat jasa susker ya. Oke. Ini biarkanlah 5 menit lah. 5 menit ya. Iya. Kita tunggu. Spray air. Ini kalau dilihat teksturnya nggak lengket ya. Iya, nggak Ini lengket. Jadi dia nggak lengket. Kalau ini masih basah nih. Sini aja. Belum kering ya ini. Iya. Ya. Ini nggak lengket ya. Nah, oke. Ini airnya masih tetap Warnanya sama. Jadi ini nggak luntur ya, tidak luntur, kena air tuh nggak luntur dia. Yang penting harus kering dulu. Kalau misalnya setelah di repaint tiba-tiba langsung masukin ke air kan itu bahaya juga Iya, tuh. bahaya. Jadi tunggu ya. Tadi berapa menit Mas? 5 menit ya Mas? 10 menitan. 10 menit lah tunggu. Pengeringannya 10 menit. Nah, untuk pengeringannya bisa menggunakan head gun. Head gun atau Kalau head dryer. misalnya punya head gun atau head dryer, atau bisa dikeringin di matahari. Matahari ya harus terik juga sih matahari. Kalau ini aman dikeringin di matahari Mas. Oh, Jadi biasanya teman-teman kalau misalnya mau nge-repaint dan ada bagian tertentu yang mau ditutup, pakai masking tape ya. Jadi kalau untuk masking tape aman, ditutup dulu. Soalnya seperti kata Mas Roy tadi, kalau Ya. udah terlanjur kena yang lain, Susah. nggak bisa Susah dihilangin. Oke Mas, tadi kita udah mengaplikasikan letter dye ini di bahan kulit asli. Kira-kira pendapat Mas Roy ini kan Mas Roy biasanya mengaplikasikan di wearpack ataupun di sepatu-sepatu kulit. Kira-kira bisa nggak ya Mas diaplikasikan di wearpack? kalau di sepatu sih bisa ini ya. Bisa, Nggak di bisa. sepatu. Cuman untuk kalau ke wearpack kita harus setidaknya kita harus mencoba dulu. Harus mencoba dulu Harus dicoba dipakai lapangan dulu. di lapangan dulu. Oke. Baru bisa kalau emang oke baru sepenuhnya kita pakai. Oke. Jadi nggak langsung kita coba. Kita pakai sendiri dulu. Kalau emang evaluasinya bagus, kita lanjut. Jadi intinya sih bisa, tapi teman-teman harus coba dulu. Karena kan sesuai kebutuhan. Terutama kalau teman-teman bisa nanti lihat wearpacknya itu kan banyak logo-logo, terus itu harus ditutup semua. Nah, itu. kalau misalnya nanti Itu yang pakai jadi- itu yang jadi jadi masalah. PR utama. Tetap bisa ya Mas, tetap Bisa. bisa. Oke. Kalau menurut saya ya dibandingkan yang yang dye biasanya, ini cenderung lebih aman sih menurut saya. Lebih aman Iya. dibandingkan letter dye yang lainnya ya Mas. Ya, Dibandingkan karena ini yang lain. bahannya kayaknya masih nggak alkohol semua ya. Bukan, ini ya. bukan alkohol. Ini nggak ada sama ini sekali alkohol. bahannya beda sama dye biasanya ya, karena ini tidak ada alkoholnya. Hasilnya juga bagus. Hasilnya seperti ini nih kelihatan. Ini 2 layer tadi ya Mas? Ya. 2 layer. Cuman ini harus masih hati-hati menggunakannya. Karena nggak bisa luntur, Hati-hati. Hati-hati, Terus pengaplikasiannya juga harus sabar. harus sabar. Kayak sistem dye yang lain juga emang perlakuannya juga Seperti itu ya Mas. ya emang harus nggak bisa langsung jadi gitu, nggak bisa sama. Karena dia menyerap ke dalam ya Mas. Iya. Karena menyerap ke dalam. Bedanya di situ sama yang waterpiece ya. Oke, siap. Kira-kira buat teman-teman, terutama luar kota dan di Jogja juga Mas, yang kalau mau ke
perawatan sepatunya, terus mau nge-repaint, mau nyuci ataupun wear pack-nya juga, kira-kira harus kemana Mas? Ke Sus Klinik aja, ke IG-nya Sus Cleaning 92. Sus Cleaning 92. Nah, ada di bawah sini ya teman-teman. Ntar ada admin ramah yang menjawabnya. Oke, Gitu. pokoknya Sus Cleaning 92 udah punya pengalaman selama 5 tahun lebih di jasa Suscare. Dan ini kantornya selalu di sini ya Mas? Di sini. Selalu di sini. Jadi jangan salah ya, Sus Cleaning 92 di Seturan di depan PHD ya? PHD, depan PHD. Belakang salah. UPN. Belakang UPN Ring Road Utara. Jadi teman-teman bisa langsung aja mampir ke Sus Cleaning 92 kalau mau urusan perawatan sepatu ataupun wear pack yang teman-teman miliki. Oke, jangan lupa ya, datang aja. Harga bersahabat ya Mas? Sahabat banget. Bersahabat Mahasiswa. banget. Dan juga punya garansi lah ya Mas, Ya, aman. pastilah. Nggak bakal luntur lah, aman pokoknya.